Shalom saudara sekalian. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari 2 Samuel 18 ayat 19 sampai dengan yang ke-33. Kita masih melanjutkan cerita dari yang kemarin. Saudara, saya akan membaca hanya beberapa bagian saja dan saya berharap saudara membaca seluruhnya. Kemudian berkatalah Ahimaaz bin Zadok, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya." Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, "Pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati." Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, "Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat." Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi bertanyalah raja itu kepada Etiopia itu, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, "Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku." Ya, saudara sekalian, Ahimaaz sangat bersemangat untuk memberitahukan Daud tentang kematian Absalom. Sampai 2 kali ia meminta kepada Yoab supaya ia yang membawa kabar baik itu. Tentunya sebenarnya itu bukan bagian giliran dia untuk membawakan kabar kepada raja. Tetapi dia benar-benar mendesak Yoab, saking gembiranya, sukacitanya, untuk menyampaikan kabar kematian daripada Absalom. Bahkan ia rela menyusul orang Etiopia yang membawa kabar dahulu ke Daud. Nah, saudara, sebenarnya Absalom itu sudah punya feeling-feeling nggak benar gitu ya. Feeling-feeling bahwa ini bukan kabar yang baik yang kita bawa kepada Daud. Makanya sebenarnya Yoab itu ingin menahan agak lebih lama lagi. Ahimaaz menyampaikan kabar kemenangan dengan menekankan terpujilah Tuhan, supaya mungkinlah dia sedikit menyamarkan kematian daripada Absalom. Bahwa dia menekankan tentang kemenangan perang ini dengan memuji Tuhan, bahwa ini semua adalah semata-mata dari Tuhan. Tetapi Daud sepertinya tidak terlalu peduli dengan perkataan Ahimaaz, karena dia bertanya apakah Absalom itu selamat. Lalu kemudian orang Etiopia itu datang juga menyampaikan kabar baik dengan menekankan Tuhan telah memberikan keadilan. Jadi dia mengalihkan isunya supaya Daud berpikir bahwa ya ini semua keadilan Tuhan karena selama ini dia dikejar-kejar tanpa sebab dan segala macam. Dan kalau diberikan kemenangan ini semata-mata karena keadilan Tuhan. Namun Daud bertanya apakah Absalom selamat. Jadi memang maklumlah saudara, juga anaknya gitu ya. Jadi dia tetap bertanya apakah Absalom itu selamat. Saudara, Daud sadar bahwa kedua orang ini tidak menjawab pertanyaannya. Berarti Absalom itu telah mati. Daud menyesal dan dia berharap lebih baik dia yang mati menggantikan anaknya. Tentu orang tua mana yang tidak akan merasa sedih sekali dan menderita luar biasa ketika menyaksikan anaknya itu mati. Nah, tapi di satu sisi yang lain, Daud sadar bahwa kematian Absalom juga merupakan konsekuensi daripada dosanya sendiri. Itulah hukuman Tuhan berupa pedang yang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. 2 Samuel 12 ayat pasal 12 ayat yang ke-10. Jadi ini semua sebuah adalah rangkaian dosa-dosanya Daud. Dan Daud suka tidak suka harus menerima konsekuensi dosa ini. Dia tidak boleh menyalahkan Tuhan, tidak boleh menyalahkan dan lain-lainnya. Dia harus bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ya, saudara sekalian, ini adalah konsekuensi, gambaran sebuah konsekuensi dari dosa. Mau bagaimanapun, kita tidak akan pernah terhindar dari namanya dosa. Apakah orang tua atau anak, jika berani melakukan dosa, maka akan menerima konsekuensinya. Artinya dosa itu tidak pernah memandang bulu. Siapapun itu yang berani melakukan dosa, maka ada sebuah konsekuensi yang harus kita bayar dan kita harus hadapi. Oleh karena itu, saudara sekalian, belum terlambat untuk kita kembali bertobat kepada Tuhan. Supaya konsekuensi dosa itu tidak terkena dalam kehidupan kita, maka kita harus dipimpin oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.